Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. De jure-nya secara hukumnya ya membangun rumah bordil itu kan dilarang, ya kan? Ya. Membangun gereja itu diizinkan karena dilindungi oleh undang-undang dasar 1945 Pancasila. Apapun segala macam undang-undang yang kemudian dibuat setelahnya yang melarang pembangunan gereja itu seharusnya bisa kita lawan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan konstitusi kita Pancasila. Tetapi pada kenyataannya ya di Indonesia membangun rumah bordil itu 1000 kali lebih mudah daripada bikin gereja, ya kan? Dan tidak ada orang demo karena ada rumah bordil. Misalnya Alexis pernah di demo nggak? Nggak pernah. Alexis mana pernah di demo? Nggak pernah di demo, ya kan? Terus gereja bolak-balik di demo dibakar. Ada nggak rumah bordil yang dibakar sama massa di Indonesia? Hampir nggak pernah dengar, ya kan? Kalijodo, apalagi itu dulu Doli, Kalijodo, ya kan? Nah, hampir tidak pernah dengar kita mendengar orang-orang membakar atau demo rumah bordil di Indonesia. Tapi kalau demo gereja itu, pembakaran gereja itu sering sekali. Nah, sehingga kita sekarang ngerti, oh ternyata hukum Islam ini membolehkan rumah bordil, tetapi tidak membolehkan gereja. Mereka bisa menilai antara ajaran-ajaran Kristen. Kok kita kenapa ya, sudah dikentutin Bible-nya saja, masih mencari kebaikan bagi orang yang memfitnah. Tapi coba kalau mereka akan kebakaran jenggot, mulai daripada pimpinan tertinggi sampai di kalangan orang-orang di kampung. Karena apa? Ajarannya ini adalah ajaran untuk merusak keadaan. Sehingga bagi saya makin banyak orang-orang seperti Somat untuk memberikan komentar, makin kita mempelajari kebodohan-kebodohan ajaran mereka. Dan kita mengkaitkan dengan bagaimana penilaian daripada penegak hukum. Di sini nyata benar bahwa mereka itu adalah double standar, Pak. Jadi tidak melakukan hukum itu sebagai bagian daripada seluruh anak bangsa yang harus ditegakkan. Pak Robert, dibukain tolong, saya lagi setir mobil soalnya. Ya Pak Robert, tolong dibukain mikrofonnya. Yang co-host itu Pak Andi apa semua bisa semua itu kan? Oh iya ini ada yang bilang nih, ya memang sulitnya kalau di gereja itu nggak bisa maling sendal. Nah itu memang susah ya, itu susah kalau itu kan, kalau kita nggak bisa ngomong gitu. Ini Pak Robert ini ada yang bisa bukain mikrofonnya. Udah unmute. Wah ini rame nih teman-teman. Pak Paul mengangkat judul ini seru-seru sih. Jadi ya kita juga terpancing kadang-kadang dengan. Jadi kita kembali Pak ya. Kalau soal somat ini, bagi kita orang-orang Kristen ini, kita tidak pernah terusik dengan segala pelecehan dan apapun. Justru ini merupakan ya bagian daripada kita untuk bisa melihat bahwa ajaran-ajaran mereka secara khusus dan ustadz-ustadz yang bodoh dan tidak pakai nalar untuk berbicara ini merupakan suatu penilaian bagi orang-orang cerdas mungkin di kalangan mereka untuk melihat kok ajaran seperti ini tidak ada substansinya yang bisa mengajak orang-orang untuk ya mungkin bertobat kalau di dalam kelakuan mereka yang nggak benar. Dan juga mereka bisa menilai antara ajaran-ajaran Kristen. Kok kita kenapa ya, sudah dikentutin Bible-nya saja masih mencari kebaikan bagi orang yang memfitnah. Tapi coba kalau mereka akan kebakaran jenggot, mulai daripada pimpinan tertinggi sampai di kalangan orang-orang di kampung. Karena apa? Ajarannya ini adalah ajaran untuk merusak keadaan. Sehingga bagi saya makin banyak orang-orang seperti Somat untuk
memberikan komentar, makin kita mempelajari kebodohan-kebodohan ajaran mereka. Dan kita mengkaitkan dengan bagaimana penilaian daripada penegak hukum. Di sini nyata benar bahwa mereka itu adalah double standar, Pak. Jadi tidak melakukan hukum itu sebagai bagian daripada seluruh anak bangsa yang harus ditegakkan. Jadi di sini sebenarnya yang kita bisa menuntut, karena kalau ajaran mereka sendiri untuk menghina umat Kristen, ya kita tidak peduli, kan yang menghakimi kita ya Tuhan itu sendiri. Cuman karena ini ada kaitannya dengan peraturan-peraturan yang diturunkan oleh pemerintah yang juga berdasarkan dengan konstitusi kita, ya kita punya hak untuk menuntut supaya hukum ini diberlakukan, bukan hanya kepada umat Kristen saja. Jadi kepada seluruh bagian daripada agama yang mereka akuin. Ya dulu kan kita pernah bicarakan juga, Pak, mengenai mereka membakar salah satu masjid di Kalimantan, Ahmadiyah ya. Ya kita cukup simpati karena yang mereka bakar itu kan gedung dan merusak orang-orang yang bisa celaka atau mati di dalamnya. Kita perjuangkan itulah hak-hak manusia untuk hidup. Jadi kita tidak pernah untuk karena Islamnya atau karena ya kita menuntut pemerintah supaya adil, jangan double standard lah. Jadi kekuatan-kekuatan yang mereka pakai ini sebenarnya kan ya merujuk kepada kekuatan politik, Pak, dengan ya sistem mayoritas supaya kalau orang minoritas mungkin beralih agamanya, yaitu itulah harapan-harapan mereka. Tapi itu pun tidak perlu untuk mereka bangga dengan itu, karena dalam kenyataan banyak juga yang sekarang itu orang-orang yang cerdas, orang-orang Islam itu melihat kok ajarannya seperti itu. Khususnya kok kalau mati itu kok kita nggak yakin kita ke surga atau mesti semoga atau ya tidak tepatlah ajaran itu. Kalau kita akan dengan yakin dan percaya bahwa kita kalau meninggal dalam keyakinan kita dijamin ada keselamatan. Tapi itu pun kita tidak paksakan, ajaran itu kita boleh sampaikan, tapi orang yang tidak bisa menerima ya silakan saja, sehingga jangan kita kecewa atau jangan kita terlalu juga karena dibakar gereja dan segalanya. Jadi gereja itu kan hanya sebagai bagian tempat yang tidak ada, yang harus kita yakinkan pemahaman kita yang masuk di dalam akal pikiran kita yang sehat dan meyakini dengan pertolongan roh Tuhan itu sendiri. Jadi dengan itu ya mungkin ya kita juga tidak terlalu pusing. Cuman karena yang diangkat Pak Paul di sini, saya pikir ya ini berkaitan dengan hukum. Jadi nggak bisa mereka dibiarkan begitu saja juga. Karena hukum di Indonesia sudah dipelintir demikian rupa sehingga kita tidak pernah merasakan itu keamanan terjamin, juga kesejahteraan bagi seluruh umat. Karena ini pilih kasih. Dan lagi satu kan, kalau di Indonesia itu membiarkan organisasi-organisasi yang nggak perlu, masa sih sudah mayoritas Islam muncul lagi ada front pembela Islam, ini nggak masuk di akal. Jadi ini di mana logika para pemerintah untuk melihat ini dan juga para pembuat persis ini kita biarkan, berarti ya kita tidak berjuang untuk kepentingan bangsa kita supaya negara kita mencapai suatu tujuan aman, damai, dan sejahtera. Karena orang-orang luar ini kan pasti melihat kalau ke Indonesia nggak aman, ngapain mereka mau invest? Kalau Indonesia cuma takut-takutin dengan kekuatan-kekuatan agama, kalau pemerintah tidak melihat ini sebagai suatu ancaman yang serius, ya kita menurunkan derajat dari suatu bangsa yang selalu mengaku mayoritas Islam. Seharusnya ini dipertahankan untuk menunjukkan bagaimana artinya kepentingan orang-orang lain juga di dalam ajaran-ajaran itu sendiri. Tapi kalau saya melihat ini semuanya adalah double standar, Pak. Ya kemarin ada salah satu pembicara ya, si Pak Bekti, itu yang sudah terhitung sebagai seorang mungkin nasionalis yang dianggap oleh masyarakat sebagai ya penegak Pancasila, tapi nyatanya miring dalam segala penyampaian dan selalu menyalahkan
negara-negara luar, khususnya Amerika, dia tidak mempelajari bagaimana Amerika ini yang menjadi suatu berkat bagi semua negara. Dan juga jangan dia berpikir bahwa ya apa yang sudah mereka tahu mengenai Soekarno yang mengajar Kennedy ini isapan jempol, nggak ada lah Kennedy mau belajar daripada Soekarno. Justru harus pelajari dengan kesombongan juga Soekarno sehingga dia di oleh Soeharto. Jadi semuanya ini adalah ya jangan melupakan memang Amerika mempunyai peran yang besar dalam banyak hal, tapi jangan menyombongkan diri sepertinya ya menjadi orang-orang ya Indonesia itu sudah segalanya. Kita menginginkan Indonesia untuk berubah lah. Berikan kebebasan kepada setiap anak bangsa untuk mengekspresikan ya kepentingan mereka dan juga membuka jalur untuk hubungan yang baik antar sesama dan juga untuk luar negeri. Jangan cepat menyalahkan kalau persoalan perang Timur Tengah ya langsung aja Israel di bredel sampaknya tuh. Ini ajaran yang bodoh, pelajarin dulu dong siapa yang memulai kasus untuk provokasi sehingga orang tentara Israel itu bertindak. Jadi kalau kita yang pikiran bodoh yang seperti Somad dan lain-lain ya pasti kita akan termakan dengan ajaran-ajaran seperti itu. Sama dengan ya pembicara kemarin, saya pikir ya ini kan konteks nasional sebenarnya yang dia bicarakan yang cukup luas lah, kita bisa dicerahkan juga. Jadi larinya kepada hal-hal ya selalu ya Soekarno dan luar negeri. Dia tidak memahami bahwa ya kita mempunyai ya tujuan supaya Indonesia itu bisa dirubah, dan itu mungkin suara-suara kita di sini. Dan saya senang juga ya, seperti Pak Galaksi itu sudah agak keras, dia slow sekarang ya Pak Galaksi ya sudah mulai keras menuntut supaya ya Indonesia ini harus berubah. Saya kira di situ dulu Pak, terima kasih. Oke Pak, saya sambung ya, back to the laptop. Ya. Jadi gini logikanya kan si Somad ini. Mestinya kalau misalnya jelek-jeleknya, mestinya Somad berpikir gini. Kalau penganut Islamnya ya yang dia takutin berpindah keyakinan, ya mestinya jangan salahkan penganut agama lain, ya. Justru harusnya introspeksi diri. Introspeksi dirinya gimana? Ya mesti bertanya ke internal, sudah benarkah cara menanamkan nilai-nilai Islam mereka selama ini? Apa sudah dibekali ilmu, dikasih wawasan, ya, iman, akal yang sehat, yang tidak lekang oleh waktu dan keadaan, sehingga nggak gampang digoyahkan hanya karena banyak gereja dibangun, begitu. Kan mestinya begitu logikanya. Jadi bukan karena ketakutan pada gereja, hanya bangunan, begitu ya, benda mati akan mempengaruhi keyakinan, ya kan? Nah, jadi kalau sampai ketakutan pada gereja yang hanya bangunan akan mempengaruhi keyakinan, takut umatnya itu akan murtad, berpindah, ya, akan mempengaruhi iman mereka dan keyakinan mereka sehingga berbalik dari Islam, itu justru malah merupakan bukti bahwa iman mereka itu ya itu nggak ada, bukan bahwa imannya itu bukan warisan yang tanpa proses yang penguatan lewat wawasan logika nalar yang hebat, begitu ya. Jadi nggak ada warisan mereka itu, nggak ada ilmunya, begitu ya, dari generasi ke generasi. Kok sama bangunan gereja aja takut, begitu. Kalau mereka mewariskan wawasan logika nalar dan iman yang kuat, ya mestinya nggak ada takut. Seperti saya ngomong, walaupun sekelilingnya ada 1000 gereja pun, ya nggak pernah takut. Kita ada 1000 gereja pun, malah 1000 masjid pun, kita nggak akan takut, nggak menggoyahkan iman kita, begitu. Nah, tapi berbeda dengan ajarannya si Somad ini. Justru banyak kejadian di seluruh pelosok Indonesia, berapa ratus gereja diintimidasi, ditutup, ya karena takut. Alasannya lah kristenisasi, ya. Akhirnya malah berujung
banyak keresahan-keresahan umatnya, ya, memobilisasi umatnya untuk melakukan anarkis, kekerasan fisik, intimidasi. Nah, justru lewat begini Islamnya itu malah terlihat ajarannya ajaran barbar, kekerasan, nggak ada moral, nggak ada etikanya, ya, nggak ada sopan santunnya, nggak diajarkan benar-benar ya tadi bahasanya kalah sebelum berperang, nggak ada sempurnanya, nggak ada powernya, nggak ada kuasanya. Tuhan yang disembah si Somat itu, ya, nggak ada rahmatannya, nggak ada damainya, nggak ada indah-indahnya, ya, yang ada kekerasan, ya, yang ada intimidasi yang ditampilkan begitu, yang ada hoak-hoak, ya, yang ada fitnah-fitnah, bilang itu konspirasi kekristenan lah segala macam, ingin menyerang akan apa, mengkristenisasi Indonesia begitu, ya. Belum lagi nanti Sia yang tadi Pak Robert katakan begitu, ya, takut dengan Sia, ya, akan dibantai yang kaum Sunninya nanti kalau Sia dibiarkan seperti itu. Jadi akhirnya kita melihat mereka itu, umatnya itu, ya sebatas cuman ritual, nggak mengenal Tuhannya sungguh-sungguh begitu. Kalau mereka mengenal Tuhannya sungguh-sungguh, nggak mungkin mereka akan kuat gitu. Sama seperti orang-orang Kristen akan kuat begitu, ya, nggak gampang digoyahkan. Dan yang kedua bisa kita lihat lagi lewat ceramah Somat yang model seperti itu, artinya mereka itu umatnya malas belajar, malas membaca, malas menganalisa, nggak punya kemampuan menganalisa begitu, ya, sehingga selalu agama lain itu menjadi ancaman bagi mereka, akan menjadi masalah terus bagi mereka begitu. Jadi selama mereka melakukan hal seperti itu, yang seperti Somat ceramahkan, ya mereka akan selalu merasa terancam begitu, ya. Jadi justru itu akan menjadi bahan yang bagus buat kita dipertontonkan di masyarakat, di nasional, di dunia. Ada orang-orang yang model begini, pemimpin-pemimpin agama yang mengajarkan model begini, ajarannya akan semakin terbongkar, terlihat begitu low end-nya, begitu rendah kualitasnya, levelnya, begitu, ya, imannya, begitu. Gampang banget bisa dipengaruhi hanya karena bangunan, begitu, hanya karena kegiatan ibadah dalam bangunan itu, begitu. Nah, jadi kita melihat akhirnya semakin bagus, semakin terbongkar, begitu. Jadi memang kadang-kadang perlu sesuatu yang mereka melakukan intimidatif, melakukan kekerasan, melakukan penutupan gereja, ratusan bahkan ribuan, kita justru senang begitu, ya, karena buat kita gereja itu hanya bangunan, susunan batu bata, tambah atap, tambah lantai, ya, ditambah bangku-bangku, ya, ditambah mik-mik begitu kan untuk beribadah begitu. Nah, itu benda mati ya saja begitu. Tapi kita kayak model kita, komunitas kita tanpa gereja, tanpa bangunan, tapi kita bisa beribadah langsung, berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan kita di rumah, di mobil, di restoran, di mana-mana, di jalan bisa kita lakukan begitu. Intinya kita tidak membatasi Tuhan kita dengan waktu, dengan ruang, dengan tempat, mesti hari Minggu, mesti di bangunan itu, mesti menghadap di sana, nggak ada begitu. Tuhan kita itu di mana-mana ada, tidak terbatas ruang, waktu, dan tempat begitu. Nah, jadi akhirnya kita bisa melihat, dan bagus orang lain akhirnya bisa melihat, semakin melihat begitu, bahwa ajaran yang takut, ya, yang seperti Somat itu akan mempertontonkan ke khalayak ramai begitu. Semakin mereka melakukan kebarbaran dan intimidasi, semakin bagus juga membongkar kedok ajarannya selama ini begitu. Jadi ajarannya selama ini hanya upaya manusianya saja, bahwa Tuhannya tidak punya kuasa, tidak punya power, ya, tidak punya ajaran yang menarik di banyak orang, hanya paksaan saja. Paksaan menutup dengan pakai kekuasaan tadi, kekuasaan pejabat, kekuasaan umatnya, ya, memobilisasi umatnya, orang-orangnya untuk menutup begitu, ya, bukan dengan influence karena kesadaran orang, oh ya, saya mau memeluk Islam, saya mau memeluk kekristenan karena ajarannya bagus. Nggak ada, justru bagus
mereka mempertontonkan itu sehingga orang akan melihat dan akan jengah, takut. Ngapain saya masuk ke ajaran model Islam seperti ini? Kalau ajarannya kekerasan, intimidasi, nggak ada keadilannya, nggak ada sempurnanya, nggak ada powernya Tuhannya, begitu. Kok mesti manusianya yang disuruh-suruh untuk melakukan penutupan gereja? Nah, jadi mestinya malu begitu. Jadi kalau punya ustadz yang model kayak begini, pemimpin yang seperti ini bisa dipuja-puja orang, kualitasnya begitu. Buat kita ini logika nalar anak TK yang diketawai begitu ya. Nah, jadi kita melihat berbeda jauh lah dengan ajaran kita. Mestinya jangan takut dengan gereja dong, ya kan? Jadi mestinya dia takut kalau umatnya atau dirinya itu nggak berilmu, nggak punya wawasan, ya. Jadi takut sama kebodohan, ya. Justru mestinya seperti itu, bukan takut ke gereja, takut sama gereja, takut sama kebodohan, nggak punya wawasan, nggak punya iman yang teguh, nggak punya keyakinan yang teguh, nggak mengenal Tuhannya yang sungguh-sungguh. Nah, itu yang mestinya ditakutin, seperti itu. Ya, baik Pak. Iya, jadi itu yang saya katakan tadi Pak, bahwa ini sebenarnya merupakan evaluasi bagi kita semua, dan secara khusus juga bagi kelompok-kelompok ya tentunya banyak juga orang-orang Islam yang akan menilai bahwa ajaran seperti ini apa benar, karena kita memakai akal pikiran kita dan juga sesuai dengan ajaran yang benar. Jadi mungkin ini baik memang supaya kita makin banyak artinya menilai kok ajaran-ajaran seperti ini. Demikian juga dari kelompok mereka. Karena ajaran-ajaran ini kan baiknya kepada anak-anak yang memang tidak bisa memakai perbandingan dalam penilaian. Jadi dicekoking dengan ya apa yang mereka inginkan. Dan jadi persoalan di sini, di mana kita juga bisa menilai di mana tindakan pemerintah yang dikaitkan dengan hukum, karena hukum melakukan mereka yang melecehkan agama-agama lain harus ditindak tegas. Jadi dalam komentar-komentar seperti ya Somad ini, justru kita menguji ajaran mereka dan kita juga menguji pemerintah itu di mana. Jadi jangan double standar dong. Dikala mereka tidak senang dengan orang lain yang menghina agamanya, untuk langsung cepat-cepat ditangkap dan bahkan ya dikenakan dengan hukuman semaksimum mungkin. Jadi di sini kita melihat bahwa penyelewengan hukum di Indonesia dibodohi dengan ajaran-ajaran agama. Jadi bagus, makanya saya bilang wah Pak Paul mengangkat judul itu yang bisa kita mengembangkan dengan persoalan ajaran ini dan juga hukum yang berlaku, karena bagaimanapun negara kita ini ada aturan tata negara yang mengatur semua yang melanggar. Tapi kalau yang melanggar itu cuma yang mereka inginkan karena tidak ditegakkan oleh hukum yang berlaku, ya disinilah kesempatan untuk kita bersama menyuarakan supaya pemerintah bisa melihat dan menilai ya, jangan hanya berpikiran sama dengan Somad dan segalanya ya. Pemerintah kan pasti ya, apalagi ya kalau seperti Pak Mahfud itu ya, saya tidak pernah untuk tertarik dengan komentarnya karena selalu dengan ya bias lah. Di satu pihak sepertinya ya ada ketegasan yang mengenai komentarnya terhadap Anies Baswedan, tapi nanti di pihak lain suaranya akan beda, karena sekali kita kena getah dengan komentar sebagaimana Pak Mahfud itu yang dulu cepat-cepat memberikan komentar menangkap si Saifuddin Ibrahim, maka itu ya sudah merupakan suatu standar pemikirannya, karena pola pikir manusia dengan ideologi itu sulit untuk dirubah meskipun dia akan mencoba memperbaikinya. Kita ini sudah meyakini bahwa ini tidak mungkin, kecuali kalau dia bisa setegas seperti Islah Baswari itu, ya saya yakin, saya angkat topi dengan dia meskipun dia beragama Islam, tetapi dia sangat
lantang menyuarakan kebenaran itu. Jadi kita juga diserahkan dengan para pembicara-pembicara mereka yang mempunyai bobot dan juga kelas yang cukup tinggi untuk menjelaskan. Kita juga tidak boleh menutup diri. Tapi keyakinan kita kan tentu tidak bisa dirubah dengan apa yang sampainya. Tapi paling tidak kita bisa menyatu di dalam bagaimana kita untuk bisa mungkin sama-sama memperbaiki bangsa dengan pemahaman bahwa ya ajaran yang mereka lakukan itu salah. Ya itulah yang disampaikan oleh Islah Baswari ini. Jadi Pak itu Robert, Pak Robert, itu ya. Pak Islah itu kalau ada kesempatan bisa diundang, itu bagus sekali. Iya, itu Kita bisa diskusi. He's very open minded. Imam Samsi bisa diundang itu Pak Robert tuh, Imam Samsi itu. Apa? Samsi Ali yang di New York itu Pak. Nah, kalau Samsi Ali di sinilah yang kita bilang ya. Bukan berarti orang yang sudah 40 tahun di Amerika mereka membuka diri, karena ajaran-ajaran yang sudah merusak paham mereka itu. Meskipun dia berada di New York dan dia kerja di PTRI, Perusahaan Tetap Republik Indonesia di New York sebagai local staff yang digaji tanpa ada pekerjaan apa, cuma karena dia sebagai ustadz. Jadi kita bagaimana mau ajak dia, Pak? Samsi Ali itu teroris. Membangun rumah bordil itu kan dilarang, ya kan? Ya. Membangun gereja itu diizinkan karena dilindungi oleh undang-undang dasar 1945 Pancasila. Apapun segala macam undang-undang yang kemudian dibuat setelahnya yang melarang pembangunan gereja itu seharusnya bisa kita lawan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan konstitusi kita Pancasila. Tetapi pada kenyataannya ya di Indonesia membangun rumah bordil itu 1000 kali lebih mudah daripada bikin gereja, ya kan? Dan tidak ada orang demo karena ada rumah bordil. Misalnya Alexis pernah di demo nggak? Nggak pernah. Alexis mana pernah di demo? Nggak pernah di demo, ya kan? Terus gereja bolak-balik di demo dibakar. Ada nggak rumah bordil yang dibakar sama massa di Indonesia? Hampir nggak pernah dengar, ya kan? Kalijodo, apalagi itu dulu Doli, Kalijodo, ya kan? Nah, hampir tidak pernah dengar kita mendengar orang-orang membakar atau demo rumah bordil di Indonesia. Tapi kalau demo gereja itu, pembakaran gereja itu sering sekali. Nah, sehingga kita sekarang ngerti, oh ternyata Islam ini, hukum Islam ini membolehkan rumah bordil, tetapi tidak membolehkan gereja. Kan logikanya seperti itu kan? Nah, kita mau terima nggak terima, pada kenyataannya di Indonesia orang-orang Islam sangat senang dengan rumah bordil karena buat latihan esek-esek di surga, 72 bidadari, ya kan? Makanya ketika Ahok menutup Kalijodo itu, marah tuh orang-orang Islam tuh, FPI itu marah tuh, langsung demo tuh kan, Al-Maidah 51 alasannya kan. Sebenarnya kan, mengapa sih ada demo Al-Maidah 51 itu? Itu kan gara-gara Ahok menutup Kalijodo. Akhirnya surga kehilangan pasokan 72 bidadari. Itu yang terjadi sebenarnya kan. Lanjut.